kita termakan konsep bahwa kalau mahal berarti bagus. Menurut saya itu nggak terlalu benar juga. Banyak skincare import yang menjual hanya sekedar brandnya saja, tetapi secara quality menurut saya sebenarnya tidak sebegitunya juga. Kalau saya sih daripada saya ngomong banyak gitu ya, saya berharap orang coba dulu deh Haibu gitu ya. Coba aja produk Haibu yang manapun nggak masalah, saya yakin nggak kecewa. Kenapa papi bikin Haibu gitu ya? Sebenarnya karena kamu bikin papi susah, kamu kulitnya merah-merah, papi bingung harus gimana. Akhirnya papi putar-putar berbagai negara, kita cari produk juga yang paling sesuai untuk kamu. Akhirnya muncullah Haibu ini, dan konsep Haibu ini ya kita nggak mau cuma di-enjoy oleh satu anak aja, tetapi bisa di-enjoy oleh banyak anak-anak di Indonesia gitu. Halo Panimpian, welcome to Brand Story, podcast yang akan membahas business insight bersama para inspiring person. Di episode kali ini kita kedatangan seorang ayah dan juga founder sekaligus CEO dari salah satu brand skincare anak yang lagi banyak dicari di Indonesia nih. Please welcome Pak Juan Adiputra Kartawijaya. Halo Pak Juan. Halo, terima kasih. Thank you loh Pak atas waktunya udah nyempetin untuk hadir di podcast kita kali ini. Di podcast kali ini kita bakal bahas banyak tentang backstory dari brand Haibu itu sendiri ya Pak. Ya mungkin sebelum kita mulai podcastnya, boleh dong Pak kenalan nih sama audiens kita. Siapa sih sosok Pak Juan ini? Ya saya ini orang biasa aja sih. Jadi saya saat ini sebagai founder dan CEO dari Haibu. Haibu adalah brand skincare baby di Indonesia. Kita berdiri sejak sekitar 1,5 tahun lalu. 2023 di bulan September kita pertama kali launching. Gitu. Untuk saya sendiri sih sebetulnya saya ini pengalamannya banyak di dunia profesional. Saya terakhir kali bekerja sebagai direktur di JDID, perusahaan yang pernah muncul di Indonesia dan akhirnya tutup di sekitar awal 2023. Sudah well experience juga nih ya Pak Juan nih. Oke, berarti apakah sudah berkeluarga? Sudah. Saya punya satu anak saat ini. Satu anak. Ya. Udah berapa tahun Pak? Usianya 4 tahun. Oke Pak, sebagai CEO dari brand skincare anak nih, apakah, saya penasaran sih, Pak Juan ini ada background farmasi atau apa gitu yang relate sama ini nggak sih? Mungkin secara pendidikan kali ya, akademi, sekolah akademi, saya itu S1-nya teknik industri, S2-nya manajemen bisnis. Kalau background farmasi sebetulnya bukan dari saya, tapi dari istri saya. Jadi istri saya sendiri itu seorang apoteker gitu. Ini kita langsung lanjut ke Haibunya kali ya. Boleh. Banyak yang ditanyain juga mungkin sama halayak besar di Indonesia nih. Haibu itu sebenarnya brand asal mana sih Pak? Soalnya mungkin banyak yang nyangka dari Jepang nih gitu kayaknya. Yes. Saya paham. Jadi memang Haibu itu adalah brand dari Indonesia, tetapi kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan beberapa kita impor juga dari Jepang gitu. Jadi contohnya produk kita yang terbaru ini Mochi Skin Serum. Itu kita menggunakan Japanese White Tomato. Jadi di sini memang itu key ingredient yang kita bawa dari Jepang karena kita melihat ini adalah salah satu zat aktif yang baik ya untuk di kulit anak, tetapi belum ditemukan di Indonesia gitu. Tadi Pak Juan tuh sempat mention ya, istri atau partai dari Pak Juan sendiri itu adalah seorang apoteker, farmasi. Apakah beliau ini salah satu co-founder juga dari Haibu atau gimana tuh Pak? Dia ikut membantu saya merintis usaha ini dari awal, dan memang walaupun tidak secara profesional ada di Haibu, tetapi dia membantu keseluruhan proses yang ada di Haibu. Gitu. Support system lah ya Pak? Yes. Terus kenapa sih, kalau ditanya nih, kenapa pilih nama Haibu gitu? Ada artinya tersendiri gak sih Pak? Yes, jadi Haibu itu sebetulnya berangkat dari konsep kami yang kami bawa, bahwa konsep produk kami itu hypoallergenic, natural, and gentle. Nah, hypoallergenic ini kami rubah menjadi Haibu, yang juga bisa dibaca seperti Hai Ibu gitu, Haibu. Tetapi awalnya dari
hipo atau hypoallergenic. Makanya maskot kami juga bentuknya Hipo ya? hipo, betul. Ini maksudnya hypoallergenic, artinya aman untuk kulit bayi, terutama untuk bayi-bayi newborn yang usianya 0 ke atas gitu. Even untuk newborn pun bisa ya? Betul. Jadi seluruh produk Haibu, apapun yang kami keluarkan itu memiliki sertifikasi hypoallergenic dan juga dermatologically tested yang kita sertifikasi di Eropa gitu. Ini bangga produk lokal ya? Yes. Oke, boleh diceritain nggak nih Pak, sebenarnya di Haibu ini apakah Pak Johan ini salah satu founder sendiri atau tadi kan ada beberapa partner tuh? Boleh Saya diceritain? solo founder di Haibu. Oh, solo founder? Betul, di Haibu saya Oke. adalah seorang solo founder, tetapi Haibu adalah perusahaan yang diinvestasikan oleh beberapa venture capital. Jadi saya sebagai seorang pendiri dan hanya sendiri saja, tetapi saat ini Haibu itu didukung lah oleh banyak perusahaan seperti itu. Keren banget. Padahal ini baru 1,5 tahun berdiri, tapi sudah ada venture capital. Kami bersyukur lah. Founders. Jadi banyak yang percaya soal Haibu, banyak yang percaya bahwa brand kami memberikan value bagi banyak anak-anak dan bayi di seluruh Indonesia gitu. Keren banget. Jadi penasaran deh, jadi saat awal launching itu apakah secara online gitu atau ada offline launch tersendiri mungkin sama komunitas atau gimana tuh Pak? Jadi pertama kali launching sekali kita secara online. Jadi memang karena basis saya lama juga di e-commerce, Iya, jadi kita mulai dengan online. Jadi Haibu itu awalnya sendiri bahkan bukan suatu perusahaan korporasi yang disokong oleh banyak perusahaan. Iya. Jadi kami sangat terbatas lah dari berbagai aspek ya. Jadi dengan itu kita berangkat dari online, kita memperkenalkan diri sebagai brand yang bahkan hanya memiliki satu produk. Saat itu? Yes, jadi kami selama setengah tahun berdiri, Haibu itu hanya memiliki satu produk. Yang yaitu mana tuh? Yang ini. All yang Purpose Balm ini Jadi ya? namanya Haibu All Purpose Baby Balm. Ini untuk ruam-ruam kulit dari anak, termasuk gigitan serangga, gigitan nyamuk dan sebagainya gitu. Jadi selama setengah tahun Haibu hanya dikenal oleh masyarakat sebagai brand yang hanya punya satu produk aja gitu. Berarti produk pertama dan yang viral tuh yang ini, awalnya ya? Kita viral semuanya. Bisa lihat sih, saya bisa lihat ya di e-commerce juga. Aduh, ramai sekali ini. Ya, tapi ini yang pertama dan ini masih menjadi salah satu saat ini dia top trending juga di TikTok dan top high selling juga di kategori baby skincare. Iya. Saya baru cek kemarin ya yang ini ya. Iya. I see. Nah, saya ada penasaran nih Pak. Ada gak sih personal experience atau momen penting nih dalam hidup Pak Johan yang bisa jadi awal mula berdirinya Haibu gitu? Atau apa? Karena purpose-nya tuh bisnis gitu? Atau gimana tuh Pak? Apa perjalanan saya yang bisa membuat Haibu jadi suatu lahir? Iya. Okay. Jadi menurut saya sih nggak ada tolak ukur satu hal aja gitu ya. Semuanya itu kan part of journey. Jadi berangkat dari, menurut saya di saat kuliah pun kita belajar kok gitu. Saya sempat magang, bekerja di pabrik. Karena kebetulan juga saya dulu teknik industri, saya bekerja di pabrik di Amerika. Semuanya itu membantu lah untuk kita ada di saat ini gitu. Tapi memang menurut saya itu juga yang membantu kami, Haibu saat ini untuk menjadi perusahaan yang established. Maksudnya adalah mungkin kalau saya memulai Haibu 10 tahun lalu, Haibu tidak akan menjadi seperti ini. Justru karena didukung oleh banyak pengalaman, saya bekerja sebagai seorang profesional dan juga saya sudah memiliki usaha yang lain sebelumnya, itu menjadi pembelajaran juga gitu. Berarti melihat ada peluang di bisnis baby kah atau awalnya, mungkin nih ada personal experience kayak anak mungkin mengalami ruam-ruam atau apa gitu Pak? Yes, jadi awalnya saya sebagai seorang ayah juga mengalami yang namanya anak itu ruam-ruam, gatal-gatal dan itu susah sembuh gitu dan saya cari-cari produk yang ada di Indonesia, unfortunately tidak berhasil. Saya gatal, akhirnya saya sebel, saya create lah sendiri gitu ya. Jadi even untuk kita menciptakan Haibu All Purpose Baby Balm ini membutuhkan waktu yang sangat lama.
Sebetulnya riset dan pengembangan dan segala bentuk pembuatan produk itu mencapai lebih dari 1 tahun untuk membuat satu produk ini aja. Dan berawal dari keresahan tentang kulit anak yang memang ruam-ruam. Jadi seperti itu. Itu anak Pak Juan sendiri ya? Anak saya sendiri. I see. Nah, sekarang nih kalau ditanya bedanya Haibu sama brand skincare anak lainnya nih, kan bisa dibilang banyak ya belakang ini. Apa sih Pak? Haibu itu brand yang sangat mementingkan kesehatan kulit bayi dan anak. Jadi kita tidak main-main sama kualitas. Makanya tadi saya cerita bahwa 100% produk kami itu aman untuk newborn, hypoallergenic, dermatologically tested, sampai tersertifikasi di Eropa. Dan juga kita tidak pernah menjual gimmick. Gimmick itu apa? Maksudnya produk yang kami keluarkan itu selalu berorientasi pada kesehatan si kulit bayi itu sendiri. Artinya kita tidak pernah menggaungkan misalnya wangi stroberi atau misalnya ada warna-warna tertentu yang kita utarakan. Kita tidak pernah mengutarakan hal tersebut. Jadi kita memang menjual produk ini. Kami yakin bila digunakan oleh anak dan bayi di Indonesia, kulitnya bisa sehat. Gitu. Jadi kesehatan kulit itu yang menjadi kunci dibandingkan variasi warna, wangi dan segala sesuatunya yang menurut saya lebih berbau nice to have lah dibandingkan apa yang dibutuhkan oleh si bayi itu sendiri gitu. Berarti itu bisa dibilang salah satu visi dari brand Haibu itu sendiri. Betul, ya, Pak? betul. I see. Dan berarti ini tuh no fragrance. Ada beberapa yang kita ada fragrance-nya, ada yang tidak ada fragrance-nya juga. Contohnya ini karena dasarnya dia ada coconut oil dan juga vitamin E dan beeswax. Kita juga ada vanilla sebagai salah satu ekstraknya sehingga menjadi wangi vanilla seperti itu. Tetapi itu bukan hal utama yang kami bawa dan kami gaungkan ke masyarakat Indonesia gitu. Jadi kami yakin bukan masyarakat Indonesia itu yang kami mau edukasi adalah jangan membeli Haibu karena wanginya vanilla, tetapi karena memang khasiatnya baik gitu loh untuk menyembuhkan ruam-ruam. Karena menurut saya at the end of the day kulit bayinya itu yang penting, bukannya gimmick-gimmick seperti wangi dan sebagainya gitu. Berarti nih Pak, saat ini Haibu itu total ada berapa produknya? Kita total ada 3 produk aja. 3, oke. Ini yang pertama All Purpose Baby Balm. Yes, ini untuk ruam-ruam, All Purpose Baby Balm. Lalu kami ada ZZZ Baby Cream. Yes. Ini itu bacanya ZZZ. Yes, atau ZZZ. Nah, ini maksudnya adalah produk untuk memberikan rasa tenang pada bayi. Calming gitu Calming, betul. Sehingga untuk memudahkan bayi itu untuk tidur. Karena banyak sekali bayi yang mengalami gangguan kolik. Tidak bisa tenang lah pada saat tidur sehingga juga mengganggu pertumbuhan otak dan sebagainya gitu. Jadi ini memang produk yang kami luncurkan untuk memudahkan bayi untuk bisa tidur dengan nyenyak. Oke, ini produk kedua. Ini produk kedua, betul. Lalu kami ada produk yang baru luncur di bulan November kemarin. Ini ada Mochi Skin Serum. Ini adalah serum wajah dan juga body untuk bayi dan anak-anak. Bisa digunakan kapan saja untuk mencerahkan kulit dan juga untuk membuat kulit itu sehat dan kenyal gitu. Jadi konsepnya kami Mochi Skin. Makanya dinamain mochi kan. Betul. Jadi maksudnya bagi kami kulit yang sehat itu bukan kulit yang mengkilat, yang seperti kaca gitu ya, seperti yang dijual pada mungkin skincare untuk orang dewasa, bahwa kulit itu harus ya bersinar lah, mengkilat seperti itu. Tetapi bagi kami untuk lagi-lagi kami berorientasi pada kesehatan kulit bayi itu sendiri. Kulit itu harus sehat, dan sehat itu kami tandakan dengan kulitnya kenyal, fluffy, seperti kue mochi. Lembab, hydrated, dan kenyal lah ya secara betul. Dan look juga gitu. Tetap glowing, tetap bercahaya, tetapi bercahaya dengan sehat gitu. Sebelum lanjut, aku mau info nih kalau Emily baru aja rilis 2 produk terbaru UV Sterilizer and Dryer ukuran 13 liter dan 20 liter. Muat sampai 12 botol, dilengkapi dengan belasan titik lampu UVC dan diamond shape surface di setiap sisinya. Dayanya cuma 120 watt, lebih hemat dan tetap steril maksimal. Yuk ikutan pionirnya sekarang dengan cek link di bawah. Pilih sterilizer sesuai dengan kebutuhanmu ya.
Kalau gitu nih Pak, kalau saya tanya main ingredients dari masing-masing produk nih, yang jadi unggulannya itu apa aja sih Pak? Yes, kalau si All Purpose Baby Balm ini, semua ingredientsnya kami taruh di paling depan, cukup besar. Main ingredientsnya 3 ini ya? Ada 3 ini, ada 10% coconut oil, ada vitamin E dan beeswax. Jadi coconut oil ini seperti yang orang juga banyak ketahui bahwa itu adalah kandungan yang sangat baik untuk mengobati berbagai iritasi pada kulit. Kalau si ZZZ Baby Cream ini yang membantu untuk tidur, kita punya 7 types of essential oil, shea butter dan juga aloe vera. Jadi memang kami berani cek gitu ya bahwa essential oil kami itu salah satu yang terbanyak lah di tipikal produk yang serupa di Indonesia. Karena memang kami mau menjaga kualitas ini sendiri dan memang essential inilah yang sebenarnya memberikan pengaruh positif pada ketenangan si bayi itu gitu. Nah yang terakhir ada Mochi Skin Serum, ini kandungan zat aktifnya Japanese White Tomato. Ya jadi kita tidak menggunakan pencerah-pencerah yang menyebabkan alergi pada anak-anak. Banyak sekali misalnya produk-produk skincare yang digunakan oleh dewasa contohnya menggunakan banyak kandungan contohnya niacinamide. Niacinamide itu sebetulnya memang dikatakan aman untuk anak, tetapi berdasarkan penelitian kami sendiri dan juga kami lakukan secara menyeluruh, banyak yang terkena iritasi terhadap kandungan ini untuk bayi-bayi terutama di Indonesia. Maka dari itu kami tidak menggunakan niacinamide sebagai kandungan utama dari produk kami gitu. Oke. Apakah itu sama dengan Japanese White Tomato ini mempunyai fungsi yang mirip gitu? Yes, ini bisa untuk mencerahkan, untuk membuat kulit menjadi sehat juga gitu dan juga berbahan natural gitu. Iya. Yang paling utamanya itu ya, berbahan natural gitu. Oke, ini kan sebenarnya ya Pak, kalau setahu saya Japanese White Tomato itu ingredients yang masih awam lah di Indonesia. Ya. Pada akhirnya memilih ingredients ini tuh gimana sih Pak ceritanya? Ya, jadi memang lagi-lagi kami berangkat dari apa sih sebenarnya kandungan yang baik untuk si anak ini. Kami punya tim yang terdiri dari dokter anak, dokter spesialis kulit, dengan farmasis juga. Di situ kita ngobrol semuanya, kita juga lakukan uji coba terhadap beberapa calon customer dan kita lihat ternyata kandungan dari Japanese White Tomato ini sangat baik karena memang sangat natural dan tidak menimbulkan iritasi. Itu sih yang saya paling pentingkan. Jadi saya nggak mau orang pakai customer pakai produk kami lalu malah kulitnya nanti jadi merah-merah gitu ya. Walaupun kami punya solusinya juga, tetapi sebisa mungkin kami tidak mau terjadi hal seperti itu. Jadi kesehatan dan keamanan produk itu kunci utamanya kami gitu. Kembali lagi ke prioritas utama Haibu tadi ya. Oke, kalau boleh pilih Pak, produk Haibu favorit versi Pak Juan nih satu yang mana nih Pak? Ini karena ini anak saya yang paling pertama. Jadi pakai Pak? Yes, kita sampai pakai. Sekarang masih pakai? Jadi bahkan ini juga bisa dipakai untuk orang dewasa. Jadi saya juga kadang-kadang pakai kalau saya ada ruam-ruam atau gigit nyamuk dan serangga dan sebagainya. Karena typically produk yang aman untuk newborn ya cenderung relatif aman untuk orang dewasa lah karena kulit kita semua tidak lebih sensitif dibandingkan bayi. Benar. Lebih kulit badak ya istilahnya. Betul. Jadi ini favorit saya karena dia yang paling lama ada sama saya gitu. Yang ini anak baru. Paling berkesan lah ya. Karena pertama. Oke. Kalau itu kan versi Pak Juan nih. Kalau favoritnya versi anak dan istri itu yang mana sih Pak? Kalau anak saya, dia suka pakai yang ini. Sama dia suka pakai ini. Jadi ini adalah produk untuk mencerahkan dan dia juga bisa pakai di wajah dan di badannya. Area badan lainnya ya. Kalau istri saya dia sukanya ini dan ini karena ini cukup enak untuk dipakai saat tidur. Jadi ada rasa peppermint, lavender dan berbagai essential oil menghangatkan, has a cooling sensation lah. Menurut saya sih silahkan dicoba untuk orang dewasa juga. Ini sangat
menyenangkan untuk pakai produk ini. Berarti untuk massage juga bisa tuh ya Pak? Bisa. Yang zizi itu. Bisa. Oke Pak, anyway nih Pak, congratulations atas penghargaan Brain Choice Award 2024 yang diterima oleh Haibo nih. Ya. Bapak dan tim pernah nyangka gak sih akan dapat award ini gitu? Kami nggak menyangka sih. Jadi memang itu kan juga didapatkan pada saat umur brand Haibo itu masih sangat muda ya. Jadi kira-kira setengah tahun Haibo berdiri, kami mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan award tersebut, tentu sangat membanggakan. Itu juga bentuk apresiasi yang baik pada kerja sama seluruh tim. Karena Haibo itu kan bukan saya ya, tetapi Haibo itu banyak orang di dalamnya, dari tim yang membantu mendevelop produk, tim yang membantu untuk memasarkan produk, sampai semua rekan-rekan dan partner-partner kami juga gitu, termasuk adanya Pak Ninti juga di situ membantu kami untuk memberikan distribusi yang lebih menyeluruh ke masyarakat Indonesia gitu. Perasaannya gimana Pak saat pertama dapat gitu? Wah baru ya seperti yang Bapak bilang tadi kan, masih 1 tahun gitu, tapi udah dapat penghargaan lagi nih gitu. Kami senang banget lah, kami senang sekali itu bisa menjadi bentuk apresiasi. Tapi itu juga tidak membuat kami puas juga sih, maksudnya kita tetap mau untuk memberikan inovasi yang lebih baik lagi, dan juga tidak boleh berhenti di sini gitu loh, bahwa Haibo itu umurnya masih sangat muda, kita bersyukur bisa dapat ini, tetapi kita mau memberikan dampak yang lebih baik lagi untuk anak-anak di Indonesia gitu. Sekaligus pemacu juga ya Pak? Betul gitu. Oke, ini kita bicara tentang topik parenting sedikit nih ya Pak. Boleh. Gimana sih cara Pak Juan menyeimbangkan peran sebagai founder dan juga ayah sekaligus gitu? Ya, saya yakin kalau istri saya nonton pasti dia nggak percaya kata-kata saya ya, karena jadi memang yang banyak meluangkan waktu untuk anak saya tentunya istri saya sendiri, tapi saya juga sebisa mungkin memberikan peran saya di rumah kepada anak-anak saya. Anak saya, actually saya cuma punya 1 anak. Menurut saya kita harus pintar-pintar bagi waktu aja sih. Jadi ada kalanya kita harus bekerja, tetapi kita juga tahu bahwa ada anak yang membutuhkan peran kita. Jadi menurut saya, walaupun kita tidak bisa meluangkan banyak waktu, minimum kita men-spare sekian jam untuk anak, dan juga kalaupun tidak bisa, minimum memberikan waktu yang berkualitas. Jadi itu yang saya juga dapat pelajaran dari banyak dokter dan juga psikolog dan teman-teman yang lain, bahwa kalau kita nggak bisa kasih quantity, minimum kita kasih quality deh gitu. Jadi quality time untuk anak itu juga penting gitu sih. Biasanya ngapain tuh Pak kalau quality time? Anak saya perempuan, tapi betul kita suka ya mungkin main-main, kadang-kadang kita ke taman, kadang-kadang kita jalan-jalan, atau sekedar main di rumah juga menyenangkan sih gitu. Ada gak sih Pak nilai parenting yang Pak Juan terapkan ke Haibo gitu, ke dunia pekerjaan? Nilai parenting, menurut saya sih ya, di dalam mungkin parenting dari sisi saya sebagai orang tua dan juga saya mungkin leader di suatu perusahaan, itu relatif mungkin mirip, dimana kita itu kita harus men-treat tim di dalam bisnis itu juga mungkin seperti orang tua ya. Jadi kita harus ajarin, kita harus didik, tetapi kita juga harus tegas gitu. Jadi harus ada peran ketegasannya mesti ada, tetapi juga bukan dalam arti kata kejam atau kasar gitu. Jadi kita harus gentle lah dalam mendidik baik itu tim maupun anak gitu sih. Oke. Lebih gentle mungkin ya dalam hal komunikasi. Ya, komunikasi dan juga menetapkan misalnya konsep reward and punishment. Gimana sih kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, kita bisa memberikan kamu apresiasi. Kalau kamu melakukan yang salah, kita harus kasih tahu bahwa ini salah. Konsekuensinya gitu ya. Betul. That's good. Oke, ini nih Pak Juan sebagai orang tua sendiri dan juga sebagai founder, ada gak sih kayak cara-cara agar Haibo ini bisa dipercaya nih sama para orang tua di Indonesia? Gini, kalau saya sih daripada saya ngomong banyak gitu ya, saya berharap orang coba dulu deh Haibo gitu ya.
coba aja produk Haibu yang manapun nggak masalah, saya yakin nggak kecewa. Oke, Gitu. oke. Jadi silahkan buktikan sendiri. Saat ini saya yakin teman-teman semua bisa lihat juga di berbagai media. Di online mungkin banyak juga udah bisa akses. Silahkan lihat bagaimana review teman-teman semua terhadap produk Haibu. Saya minta daripada saya ngomong apapun itu, silahkan dicoba aja. Saya terima juga kalau ada komplain ataupun masukan, tetapi saya pretty sure produk ini produk yang teman-teman semua di Indonesia bisa suka gitu. Sih, berarti nggak perlu banyak klaim atau apa ya. Tapi yang penting coba dulu deh, Ya, baru silakan tahu coba gitu. aja, betul. Iya. Karena aku sih heran sih, karena di online pun aku bisa lihat ini baru ya, saat tahu 1,5 tahun tuh kaget gitu. Ya, Tapi di online udah rame banget. betul. Iya. Kalau kita balik lagi nih Pak, ke topik skincare lokal nih. Ya. Saat ini kan udah banyak banget ya Ya. di Indonesia. Menurut Bapak, perkembangan skincare lokal anak saat ini tuh seperti apa sih? Banyak sekali. Jadi menurut saya dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya cukup baik. Cuman memang saya lihat sejujurnya tidak semuanya itu baik juga ya. Jadi maksudnya saya menganjurkan untuk semua orang tua juga harus pintar-pintar memilih lah gitu. Bahwa dengan adanya banyak brand yang ada di pasar itu kita sebagai seorang tua mungkin harus lebih pintar-pintar melihat produk itu bukan dari kemasannya tetapi juga dari apa sih ingredients-nya, bagaimana sertifikasinya dan sebagainya. Karena saya juga lihat banyak produk yang mohon maaf mungkin belum terlisensi BPOM, belum terlisensi halal tetapi bisa ada di pasaran. Itu menurut saya menjadi perhatian khusus juga gitu ya, bahwa jangan karena mungkin hanya diinformasikan oleh teman atau kerabat, karena lagi-lagi ini produk yang kita berikan kepada anak kita gitu. Betul. Kan. Jadi saya suka bilang analoginya bahwa kalau misalnya saya kasih baju nih ke orang lain gitu ya, most likely orang itu akan terima karena kalau bajunya free. Kalau misalnya saya kasih skincare deh buat orang tersebut, saya kasih facial wash misalnya. Orang itu mungkin mikir-mikir karena mereka takut mukanya takutnya merah atau nggak cocok. Benar, Gitu karena ya. ini tubuh kita Takutnya loh ya. breakout. Nah apalagi kita mau kasih produk untuk bayi kita nih gitu, yang apalagi masih newborn. Sensitif. Pasti pikirannya kan berlipat-lipat nih, jangan sampai anak saya olesin malah jadi merah-merah, malah dia jadi nangis-nangis dan sebagainya. Makanya saya hanya menyarankan untuk semua orang tua di Indonesia, dengan perkembangan banyaknya brand lokal di Indonesia itu baik, saya sangat mendukung, tetapi harus pintar-pintar juga dalam memilih gitu. Jadi sebenarnya PR untuk para customer-nya lagi sendiri ya, Ya, betul, untuk betul. lebih memilih gitu, Betul. cross check ingredients dan lain-lain ya. Ya. Oke. Nah, kalau nih Pak, dibandingkan dengan skincare anak importnya yang lain gitu, itu bagaimana? Ya, jadi skincare anak import memang banyak ya menurut saya. Tetapi mungkin saya bisa katakan majority di Indonesia itu untuk kualitas yang sama harganya jauh lebih mahal. Nah, menurut saya itu menyulitkan juga untuk ekonomi di Indonesia yang saat ini juga menurut saya tidak terlalu baik. Jadi, jadi jangan juga menurut saya kita termakan konsep bahwa kalau mahal berarti bagus. Menurut saya itu nggak terlalu benar juga gitu ya. Nggak sepenuhnya valid ya? Nggak sepenuhnya valid. Tentu saja ada benarnya tentu karena mungkin dia punya margin yang lebih banyak untuk memberikan produk bahan ingredients yang berkualitas. Tetapi lebih daripada itu, lagi-lagi kita harus lihat sebenarnya apa sih di dalam kandungan produknya itu sendiri gitu. Karena banyak skincare import yang menjual hanya sekedar brandnya saja, tetapi secara quality menurut saya sebenarnya tidak sebegitunya juga gitu ya. Jadi quality wise banyak brand lokal yang quality-nya sama bahkan lebih baik, tetapi harganya juga lebih ekonomis dan juga sesuai dengan karakteristik lokal kita. Contohnya produknya halal, apakah skincare import tersebut halal atau tidak gitu ya. Dan juga apakah kadang-kadang skincare import pun tidak memiliki sertifikasi BPOM karena tersertifikasi di luar negeri gitu ya. Iya, Tetapi kan itu secara
secara peraturan juga melanggar kalau di Indonesia gitu. Betul. Iya. Ya, jadi menurut saya banyak hal yang harus diperhatikan juga. Tetapi lagi-lagi skincare yang harganya mungkin 5 kali lipat atau 10 kali lipat dari brand lokal, belum tentu itu kualitasnya 5 kali atau 10 kali. Menurut saya bisa jadi skincare lokalnya juga lebih baik daripada skincare impor tersebut. Gitu sih. Karena sudah didesain sedemikian rupa mungkin ya, biar cocok dengan karakter kulit kita nih, di iklim yang berbeda juga kan. Betul. Contohnya memang ini, kenapa produk ini kami luncurkan, ini cocok sekali untuk anak-anak di iklim tropis. Itu dia, betul. Ya, contohnya gigitan nyamuk, ruam-ruam, itu nggak ada di Amerika, gitu. Di Eropa juga tidak ada, gitu. Jadi di negara 4 musim tidak ada nyamuk. Kasarnya, benar, ya betul. Jadi nyamuk itu sangat jarang, gitu. Jadi makanya tidak ada penyakit malaria, tidak ada segala macam, itu hanya ada di negara tropis. Betul. Makanya lagi-lagi saya menganjurkan jangan lihat hanya brand, jangan lihat hanya harga, jangan lihat kemasan, tetapi coba lihat lagi di dalamnya apa sih ingredientsnya, ini zat aktifnya beneran bagus atau tidak. Jangan-jangan ini hanya sekedar zat aktif yang kurang marketing gimmick aja gitu. I see. Iya. Tapi nih kalau menurut Pak Juan ya, apakah para orang tua di Indonesia saat ini itu udah aware dengan hal itu atau sebenarnya masih perlu perhatian khusus nih gitu sebenarnya? Menurut saya jujurnya perlu perhatian khusus lah. Banyak orang yang sebaiknya perlu, karena menurut saya orang tua itu kan kita nggak ready ya jadi orang tua ya. Jadi biasanya kita juga kita mungkin ketemu pasangan, kita menikah dan tiba-tiba punya anak, kita nggak siap nih gitu. Tetapi saya menganjurkan untuk setiap orang tua, ayo kita mengedukasi diri kita sendiri gimana sih cara parenting yang baik, termasuk juga di dalam menjaga kesehatan kulit anak, gimana cara kita make sure bahwa semua yang kita gunakan untuk anak kita tuh hal yang baik gitu. Kamu tuh ya, paninti aja terus. Emang kenapa sih? Itu program khusus belanja ibu dan anak, produk terkurasi, hemat ratusan ribu, gratis ongkir tanpa syarat, berhasil banget deh pokoknya. Kenapa? Kenapa diam? Ini orang lagi download Paninti app. Download Paninti app sekarang. Kalau suatu hari nanti nih, anak Pak Juan sudah dewasa gitu kan, udah besar, terus suatu saat ada bertanya, Pak, Papi ya, manggilnya apa? Papi. Ya. Papi kenapa sih bikin Haibu gitu? Jawaban Pak Juan akan seperti apa? Pesan kenapa Papi bikin Haibu gitu ya? Iya karena kamu gitu. Jadi sebenarnya karena kamu bikin Papi susah, kamu kulitnya merah-merah, Papi bingung harus gimana. Akhirnya Papi putar-putar berbagai negara, kita cari produk juga yang paling sesuai untuk kamu. Akhirnya muncullah Haibu ini, dan konsep Haibu ini ya kita nggak mau cuma di-enjoy oleh satu anak aja, tetapi bisa di-enjoy oleh banyak anak-anak di Indonesia gitu. Sedih sekali. Oke, ini nih Pak, kalau ditanya nih Haibu di 5 tahun ke depan, Pak Juan lihatnya seperti apa sih? Harapannya ya, jadi saya sejujurnya mau mengembangkan Haibu lebih daripada saat ini. Saat ini kami fokus ke baby skincare product, tetapi juga Haibu sudah punya sister company-nya, sister brand-nya namanya Temu. Kita baru luncurkan, itu adalah kids supplement. Dan kita juga maunya mengembangkan ke berbagai kategori lain, termasuk tidak hanya mungkin di Indonesia, tetapi juga bisa di luar negeri gitu. Wah, berarti expanding ke secara globally dan juga secara kategori produknya gitu. Tadi tuh apa Pak yang suplemen anak? Namanya Temu. Boleh mungkin dipromosikan? Haibu mau berkembang secara produk kategori, kita mau melebarkan sayap ke baby kids supplement. Salah satunya kita sudah luncurkan Temu ini. Temu ini adalah kids supplement untuk menambah nafsu makan anak. Dengan fokus zat aktifnya adalah temulawak itu sendiri. Jadi memang konsepnya ini adalah Indonesian herbal yang menggunakan konsep jamu, tetapi bahan dasarnya madu sehingga bisa dinikmati oleh anak-anak gitu. Jadi jamu yang berkhasiat tetapi rasanya nggak pahit seperti bayangan banyak orang, tetapi rasanya justru manis dengan natural gitu. Selain daripada ini, Haibu juga mau berkembang secara global, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain gitu sih. Ya. Sangat visioner.
ini Pak, kalau kita tanya ya, produk Haibu dan Temu ini bisa dibeli di mana aja sih Pak? Kita bisa dibeli di banyak mom and baby shop di sekeliling teman-teman moms Di di kota-kota Indonesia, besar, di kota besar, bisa melalui online juga di berbagai marketplace. Kalau untuk moms yang ada di daerah Jawa Barat, bisa juga melalui Paninti Apps, bisa di-download di Google Play Store. Silahkan dilihat dan bisa dicari Haibu ada di toko mana aja di daerah Jawa Barat gitu. BTW nih Bapak udah download Paninti app belum nih Pak? Saya sudah download. Udah Ya, pakai juga berarti nih. Sudah pakai. Ini FYI dulu mungkin ya, untuk para panintian yang belum punya Paninti app. Jadi Paninti app ini adalah suatu platform yang bisa membantu kalian untuk mencari toko-toko terdekat di kota kesayangan kalian di Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya nggak hanya di Jawa Barat Pak, Oke. jadi tersebar di seluruh toko-toko baby shop di Indonesia. Oke. Seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri, Paninti app ini apakah bisa membantu customer di Indonesia atau tidak? Yes, apalagi yang saya dengar ada subsidi ongkir yang sampai cukup Iya, banyak benar, ya. Jadi benar. silakan dipergunakan ya untuk semua moms di Indonesia kalau mau belanja produk Haibu ataupun Temu bisa melalui Paninti Apps karena pengirimannya jadi sangat murah dan itu biasa jadi concern semua ibu-ibu kalau lagi Betul, belanja. betul. Dan saya rasa juga saat ini semua udah cukup ngerti ya untuk cara download aplikasi dan segala macam, jadi seharusnya gampang banget lah. Tetapi kalaupun itu sulit, bisa dicari juga di toko-toko offline di sekitar mam semua gitu. Betul sekali, karena ini saya tambahan informasi ya, untuk gratis ongkir tadi itu tanpa minimal pembelian loh, Sanintian. Luar Jadi biasa. nggak ada minimal pembelian, bisa diklaim untuk semua user. Oke. Gitu. Sekilas info dulu nih guys. Oke, kalau gitu sebelum ke pertanyaan terakhir, kita ada sesi games dulu nih Pak. Boleh? Jadi di sini kita ada games pilih salah satu ya. Jadi Ya. nanti kita kasih dua alternatif, ya dua hal gitu, A atau B gitu. Nanti Ya. Pak Juan bisa langsung mention aja ya, pilih yang mana. Kita mulai ya, main games pilih salah satu. Yang pertama, Pak Juan lebih pilih main bareng anak 2 jam atau kerja tanpa gangguan selama 4 jam. Wah, kerja tanpa gangguan 4 jam. Waduh, lebih pilih kerja nih. Kenapa tuh Pak? Supaya anaknya bisa main, karena kalau enggak nanti dia pusing, dia mesti nyari uang juga kayak saya. Untuk anak juga ya, ujung-ujungnya Iya. ya. Oke. Yang kedua nih, Pak Juan lebih ingin dikenal sebagai CEO hebat atau orang tua yang hebat? Saya orang tua yang hebat aja. Ya. Oke. Jadi balance ya. Ya. Meskipun lebih memilih kerja, tapi lebih pengen dikenalnya sebagai orang tua yang hebat. Gitu. Oke. Lagi nih Pak. Bapak pilih anak jadi penerus bisnis atau mendukung pilihan anak gitu nanti Mendukung apapun pilihan itu? anak. Apapun itu? Ya, apapun itu. Oke, jadi nggak harus meneruskan bisnis yang sekarang Ya, Pak Juan ada? saya sangat liberal. Jadi anak saya mau ngapain terserah. Menurut saya semua orang punya jalan hidupnya sendiri. Jadi silahkan aja. Gitu sih. Jadi Pak Juan ini tipe parenting Gen Z kayaknya ya, lebih membebaskan gitu. Oke, satu lagi nih Pak, Bapak lebih pilih business trip atau family trip? Family trip lah. Kalau Family bisnis trip kan pusing kita. Dalam setahun lebih sering yang mana tuh Pak? Saya mix lah dua-duanya. Mix, balance ya. Ya. Oke Pak, kita kembali lagi di sesi di luar game ya. Boleh dikenalin lagi ke audiens kita produk-produk dari Haibu ini dan Temu mungkin ada apa aja, atau mungkin dari Haibu bisa dikasih tahu juga nih step-step cara pakainya seperti apa gitu. Ya, jadi Haibu yang pertama ada produk All Purpose Baby Balm. Ini ada balm untuk ruam-ruam anak, untuk segala gigitan serangga maupun ruam popok. Bisa dipakai di bagian yang terkena ruam-ruam tersebut ataupun dipakai untuk pencegahan juga, dipakai setiap hari. Dan kita punya ZZZ Baby Cream. Ini ada 7X Essential Oil. Ini adalah krim untuk membantu anak tidurnya lebih pulas. Jadi kalau ada anak yang teriak-teriak, bangun berkali-kali lagi malam hari, silahkan dicoba produk ini karena ini akan membantu anaknya bisa tidur lebih pulas dan juga itu penting untuk pertumbuhan otaknya. Lalu kita juga punya skincare kami yang ketiga, itu namanya Mochi Skin Serum. Ini serum anak yang memang kandungannya lebih tinggi daripada krim biasa.
Makanya namanya serum, dan kita punya zat aktif Japanese white tomato itu untuk membantu mencerahkan kulit anak dan juga membuat kulit anak itu kenyal seperti kue mochi. Lalu kita juga punya baby supplement, kid supplement namanya Temu dengan kandungan zat aktif temulawak. Ini untuk menambah nafsu makan anak dan juga meningkatkan berat badan dari anak itu sendiri, karena banyak sekali anak yang saat ini punya kendala nih untuk menjaga nafsu makannya supaya dia bisa makan makanan yang bergizi dan menjaga nutrisinya agar selalu tercukupi. Itu aja, dan kita akan keluarkan lagi produk-produk yang lain. Stay tune aja sama produk Haibu dan Temu. Oke. Boleh diinfokan juga mungkin sosial medianya Pak, kalau mau cari lebih tahu banyak tentang Haibu sama Temu bisa dilihat di mana? Yes, itu bisa dilihat di kemasan kami, ada juga di sini di Oke. haibu.baby. Haibu.baby. Jadi kami ada Instagram, ada TikToknya juga, bisa di follow, atau juga di Temu. Temu itu di Temu Official, jadi bisa dilihat. TEMOO ya? Betul, jadi bisa dilihat di sosial media kami. Silahkan masuk ke Instagram, ke TikTok, boleh komen-komen di live streaming. Kalau mau kasih feedback atau mau nanya-nanya juga boleh, karena kita live streaming setiap hari. Gitu. Oke. Untuk di e-commerce-nya Pak? E-commerce kita ada di Shopee dan TikTok. Kalau untuk Temu, tapi untuk Haibu kita ada di Shopee, TikTok, Tokopedia, dan Lazada. Jadi bisa di sana, atau lagi-lagi semuanya juga ada di Paninti Apps. Jadi silahkan aja dipilih yang paling sesuai. Oke, itu dia Pak Dintian untuk podcast kali ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk banyak audiens yang nonton podcast ini sampai akhir ya. Dan semoga nih untuk audiens yang belum tahu tentang Haibu jadi bisa tahu gitu kan produk-produknya dan cari lebih tahu di sosial medianya tadi gitu. Oke, itu dia sesi podcast hari ini bersama Pak Juan, CEO dan founder dari Haibu Baby dan Temu Baby. Terima kasih. Hari ini thank you so much Pak Juan udah hadir di podcast kali ini. Semoga podcastnya bisa bermanfaat untuk para audiens semua yang nonton sampai akhir nih. Untuk kalian yang tertarik nih untuk membeli produk Haibu dan Temu, bisa ditemukan di official marketplace Haibu dan Temu Official, dan juga di offline store kota-kota kesayangan kalian. Atau kalau masih bingung, bisa juga nih di check out di Paninti App. Jangan lupa pakai extra voucher ongkirnya ya. Kalau begitu, sampai jumpa di Paninti Podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.